Shalom, selamat pagi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan menyampaikan firman untuk sama-sama kita renungkan di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9a yang berkata, Akulah pintu. Iya, kalau kita baca terus dari ayat ini, Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9 bahwa akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Percayakah saudara bahwa dalam memasuki tahun 2021 ada banyak orang memikirkan jalan keluar untuk masalahnya, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam pelayanan, masalah dalam rumah tangga, masalah keuangan, bahkan masalah kesehatan. Tapi hari ini Tuhan mau memberikan pesan bagi saudara dan saya bahwa Dialah pintu. Nah, kata Dialah pintu, Dia mau berkata bagi saudara dan saya pagi ini bahwa pintu ini adalah pintu yang memiliki dua fungsi, yakni pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar. Berarti pintu ini memiliki fungsi yang ganda untuk saudara dan saya bisa masuk, untuk memperoleh apa saja yang Tuhan janjikan, ataupun kita bisa keluar dan mendapatkan apa yang Tuhan sediakan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan pintu ini sudah terbuka. Saudara dan saya tidak perlu kunci untuk masuk dan keluar melalui pintu ini. Karena yang menjadi pintu ini adalah pribadi Yesus sendiri. Yang menjadi pintu ini adalah firman itu sendiri, firman yang hidup. Dengan kata lain Tuhan mau katakan lewat firman pagi ini bahwa selama saudara dan saya berjalan di tahun 2021 dan kita menggunakan firman-Nya yang hidup itu, maka kita pasti sedang masuk dan keluar melalui pribadinya untuk mendapatkan banyak hal. Nah, di pintu ini Yesus berjanji dalam firman-Nya tadi bahwa jika kita masuk dan keluar, kita akan menemukan dua hal di sana. Yang pertama, kita akan selamat. Kita akan selamat. Selamat dari apa, saudara? Selamat dari krisis, selamat dari sakit penyakit, selamat dari bahaya, selamat dari rencana jahat manusia, dan seterusnya. Tapi yang kedua di dalam Yohanes 10 ayat 9 tadi, kita bukan saja selamat, kata Yesus, kalau kita masuk dan keluar melalui pintu ini. Kita juga akan menemukan padang rumput. Padang rumput berbicara tentang ketersediaan apa yang saudara dan saya butuhkan. Padang rumput berbicara tentang apa yang sudah Allah sediakan ketika saudara dan saya masuk melalui firman, keluar melalui firman, artinya berjalan sesuai firman. Pertanyaannya hari ini, apakah di hari yang kedua ini saudara dan saya sungguh-sungguh berjalan, masuk dan keluar dengan memegang firman itu sendiri, dengan melalui firman itu sendiri? Jika kita melalui firman itu, maka kita sedang berjalan di pintu yang terbuka ini. Kita sedang berjalan melalui pribadi Yesus yang adalah firman, yang adalah pintu itu sendiri. Nah, pintu yang terbuka ini juga, saudara harus tahu, ternyata dibukakan hanya bagi
orang yang menuruti firman-Nya. Kok bisa ya Bu? Iya. Wahyu 3 ayat 8 berkata bahwa aku tahu segala pekerjaanmu. Lihat, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Wahyu 3 ayat 8a. Ternyata Yesus berkata di dalam Wahyu 3 ayat 8a bahwa Dia sudah membuka pintu dan tidak ada seorang pun yang bisa menutupnya. Kalau kita baca ayat seterusnya dari Wahyu 3 ayat 8 itu, Yesus berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Artinya, Yesus membukakan pintu bagi setiap orang yang menuruti perkataan firman-Nya. Dan yang kedua, Yesus juga membukakan pintu bagi setiap orang yang tidak menyangkal namanya. Jika saudara dan saya ada pada dua kategori itu, maka percayalah, pintu itu sudah dibukakan bagi saudara dan saya di sepanjang tahun ini. Bukan orang lain yang membukakan pintu itu bagi kita, tapi pribadi Yesus sendiri yang membukakannya, pribadi firman itu yang membukakannya. Dan pintu yang dibuka itu adalah Dia sendiri. Dia bukan saja membuka pintu, tapi kedua firman pagi ini dalam Yohanes 10 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 8 menegaskan bahwa Yesus bukan saja pintu bagi kita, tapi Yesus juga adalah yang membuka pintu itu bagi kita. Ingat, tidak ada yang bisa menutup pintu yang sudah dibukakan bagi saudara dan saya di sepanjang tahun ini, selama kita hidup menuruti firman-Nya dan kita tidak menyangkal namanya. Sederhana bukan? Persoalannya, saudara dan saya siap melakukan dua bagian itu, yaitu terus menuruti firman-Nya, maka kita akan melihat setiap pintu yang Dia bukakan bagi kita tidak akan pernah bisa ditutup oleh orang manapun juga. Ini renungan yang Tuhan sampaikan pagi ini buat saudara. Salam pintu yang terbuka. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Amin.